Halo, selamat pagi anak-anak. Ini Bu Rubiah dan Bu Lindri. Kita ketemu lagi pada pelajaran biologi kita ya. Jadi selamat pagi semua, sehat, semangat, pikiran positif, jangan pernah punya pikiran negatif. Oke, kita belajar. Hari ini kita akan membahas tugasmu yang kemarin itu tentang jaringan tumbuhan ya. Terima kasih kalian sudah sebagian besar sudah kirimkan jawabanmu. Kita akan bahas ya. Sekali lagi, jaringan tumbuhan ini adalah bab yang kedua. Kalian perhatikan, kami Bu Rubiah dan Bu Lindri hanya memberikan dasar saja. Nanti kalau kalian tertarik akan bidang ini, otomatis kalian akan memperdalam sendiri. Kami hanya bisa memberikan dasarnya, pondasinya, bangunan di atasnya kalian sendiri nanti akan kembangkan. Oke, kita akan mulai ya. Perhatikan. Soal yang pertama. Ini berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Di situ ada gambar cara mencangkok tanaman. Di nomor 1 ini tanaman yang mau cabang ya. Biasanya kita kalau mencangkok tanaman itu di cabangnya yang kuat ya. Dia kalau namanya dicangkok itu ya hanya tanaman yang dikotil. Nah, dikotil seperti biasanya mangga, jambu, seperti itu ya. Perhatikan yang kedua itu caranya. Dari cabang yang dipilih itu nanti kulitnya ya dibuang jadi sehingga menjadi gundul seperti ini ya. Ini gundul nomor 3 itu tidak ada kulitnya. Ini kemudian bagian yang sudah dibuang kulitnya ini nanti akan dikasih tanah yang dikasih pupuk. Nah, kasih pupuk dan dikasih plastik atau sabut kelapa begitu, diikat atas dan bawah. Nah, setelah beberapa lama nanti akan terbentuk akar, akan terbentuk daun-daun. Nah, nanti barulah dipotong kemudian ditanam di tanah. Itu cara mencangkok tanaman. Pertanyaannya kita perhatikan. Pertanyaan nomor 1 ya. Saat mencangkok tanaman, bagian batang akan disayat terlebih dulu. Fungsi menyayat batang itu adalah untuk menghilangkan sebagian jaringan tumbuhan. Jaringan apa saja yang dihilangkan pada langkah tersebut? Jaringan apa saja yang dihilangkan? Jaringan kambium. Jawabannya. Jaringan kambium nanti berkaitan dengan apa? Kita lihat ya, kan di situ ternyata jaringan apa saja. Berarti akan lebih dari 1. Tapi di sini Ibu beri jawaban jaringan kambium saja. Tapi nanti ada rentetannya. Oke, lihat. Ya, jadi jaringan yang dibuang itu adalah jaringan kambium. Nah, kenapa kambium ini kok dibuang? Lihat nih. Mengapa jaringan yang dimaksud harus dihilangkan? Nah, agar tidak terbentuk fluim. Nah, kenapa kambium kok menghasilkan fluim? Ingat, kemarin itu bahasan yang kemarin ya. Kambium ini pada tanaman dikotil ada kambium. Kambium itu adalah jaringan meristematis yang sekunder. Ya toh, jaringan kambium adalah jaringan meristematis sekunder, dia masih akan menghasilkan selnya akan membelah ke dalam, dia akan membentuk xilem, membelah keluar dia akan bentuk fluim. Fluim yang terbentuk itu adalah jaringan angkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesa
ya, yang merupakan makanan bagi tanaman itu ke seluruh bagian tubuh, untuk memberi makan ke seluruh bagian tubuh. Nah, itulah kenapa jaringan kambium itu dibuang tadi di tempat tertentu tadi, agar tidak terbentuk fluem. Jadi fluem tidak terbentuk. Kenapa fluem kok supaya tidak terbentuk? Supaya zat makanan hasil fotosintesis itu terkumpul di satu titik itu. Tidak bisa mengalir ke bagian yang seterusnya, bagian yang batang bagian cabang itu, sehingga terkumpul di situ, memberi makanannya terpusat di situ saja, sehingga bisa membentuk akar nanti otomatis akan terbentuk daun, ya gitu, sehingga dia itu apa itu namanya, menyetop aliran fluem ke cabang, ke ujung-ujung cabang itu, sehingga apa, makanan itu terkumpul di titik itu, sehingga kalau makanan terkumpul di situ bisa terbentuk akar. Setelah akar terbentuk, akan terbentuk daun. Jadi siap untuk dipotong menjadi tanaman baru gitu, ya. Lanjut. Selain jaringan tersebut, maksudnya itu jaringan kambium itu, apa saja jaringan yang menyusun tumbuhan? Sudah tahu toh kalian? Ini mudah sekali. Jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, ya toh? Jaringan penguat itu apa? Kemarin tersusun dari apa? Jaringan penguat itu ada apa saja? Ingat lagi. Ya, dan jaringan angkut, kalau tadi ada yang tadi disinggung jaringan angkut yang fluem, kan ada jaringan angkut yang silim juga. Nah, itu jaringan-jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Nanti kalian pelajari lagi jaringan meristem itu apa, jaringan epidermis itu apa, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 2. Tanaman genjer banyak ditemui di daerah yang selalu tergenang air dan berlumpur seperti rawa-rawa. Tanaman tersebut mempunyai batang yang berongga untuk mendukung kehidupannya. Bagaimana struktur jaringan yang menyusun tanaman genjer tersebut? Tahu genjer? Genjer itu adalah tanaman air, ya. Kalau kalian tanaman air lainnya itu ya seperti apa? Tanaman apung itu yang biasanya di kolam-kolam itu, terus apa lagi, teratai, terus apa itu yang memenuhi biasanya di rawa-rawa itu, ya banyak tuh tanaman air itu batangnya berongga. Nah, batangnya berongga. Bagaimana struktur jaringan? Struktur jaringan parenkim pada tanaman air, ya, tersusun atas sel-sel yang berongga atau biasa disebut airenkim. Parenkim, ingat jaringan parenkim kemarin adalah jaringan dasar, jaringan yang mengisi sebagian besar dari tanaman itu, ya. Parenkim kemarin, parenkim itu menjadi pusat apa saja, baca lagi kemarin, ya. Di sini kita yang berkaitan dengan pertanyaan ini adalah parenkim di sini tersusun atas sel-sel yang berongga disebut airenkim. Airenkim kenapa kok berongga? Supaya bisa menjadi jalur transportasi oksigen. Nah, jalur transportasi oksigen dari cabang-cabang sampai ke akar. Itu dia berongga, itu airenkim. Ingat kembali, parenkim itu menjadi apa saja, dibaca lagi. Ya. Ini
susunannya jadi dia berongga parenkimnya itu, supaya oksigen bisa lancar jalannya. Pertanyaan nomor 3. Samakah jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan? Jika tidak, jaringan apa saja yang menyusun organ-organ tersebut? Nah, ini. Kemudian bagaimana struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun tumbuhan? Samakah struktur jaringan penyusun organ tumbuhan pada tumbuhan dikotil dan monokotil? Lihat ya. Nomor 3A. Samakah jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun tumbuhan? Jika tidak, jaringan apa saja yang menyusun organ-organ tersebut? Jaringan yang menyusun akar, batang, daun itu pada dasarnya sama. Semua itu tersusun dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan angkut. Itu pada dasarnya mereka tersusun itu, ya. Yang membedakan mereka itu nanti adanya diferensiasi. Diferensiasi itu apa ya? Perbedaan yang membedakan itu nanti terjadi diferensiasi sesuai fungsinya masing-masing begitu ya. Semua sama, epidermis, parenkim, jaringan penguat, jaringan angkut ya, tapi nanti berbeda sesuai fungsinya ya, berdiferensiasi sesuai fungsinya masing-masing. Ya, nomor 3B. Bagaimana struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun tumbuhan? Jadi kan dibilang sama toh. Nah, pada akar itu tersusun dari jaringan epidermis, kemudian kortek. Kortek ini adalah tersusun dari parenkim. Ya, parenkim. Jaringan parenkim. Kalau kita bilang kortek itu bukan jaringan, tapi satu rangkaian jaringan gitu ya. Ini biasa disebut kortek. Jadi satu tempat gitu ya. Satu tempat atau satu segmen gitu yang terdiri dari parenkim. Kemudian stele atau silinder pusat. Silinder pusat di sini pada akar itu tersusun dari jaringan endodermis. Endodermis itu adalah jaringan dermis yang di dalam. Gitu ya. Kemudian jaringan angkut berarti jaringan angkut itu ya xilem dan fluem. Dan empulur itu adalah pusatnya. Empulur itu tersusun dari apa? Dari parenkim ya. Empulur itu pusatnya, bagian paling dalam. Empulur itu ya tersusun dari parenkim ya. Oke. Kemudian batang, strukturnya epidermis, kortek, jaringan angkut. Ada batang ini ya. Kortek tadi ya parenkim tadi. Jaringan parenkim kortek itu. Kemudian jaringan angkut ya xilem dan fluem. Kalau pada dikotil ditambah jaringan kambium. Nah, tapi ini ibu kambium tidak ibu masukkan. Batang dikotil, monokotil tersusun ini. Ini ya. Kenapa kok ibu sebutkan kortek? Kenapa kok enggak ibu sebutkan jaringan jaringan parenkim, supaya kalian paham bahwa kortek itu tersusun dari parenkim. Ya. Kemudian daun itu kutikula, kemudian epidermis atas, jaringan epidermis atas, kemudian mesofil daun, ya, jaringan angkut itu harusnya ada koma itu, dan epidermis bawah. Nah, di sini ada epidermis atas dan epidermis bawah. Daun itu epidermisnya 2, jadi mengapit mesofil daun. Mesofil daun itu tersusun atas jaringan
bunga karang atau jaringan spon, ya, dan jaringan tiang atau jaringan pagar. Lalu kutikula itu apa, Bu? Kutikula itu bagian atas dari epidermis. Kenapa kok dia punya kutikula ya? Yang lain kok enggak? Akar dan batang tidak. Karena daun itu luas permukaannya, kemudian langsung terpapar sinar matahari, sehingga penguapan airnya tinggi. Maka untuk mencegah penguapan air yang terlalu tinggi, maka ada lapisan kutikulanya, ya, untuk mengurangi penguapan. Gitu ya. Oke ya. Lanjut. Sorry. Pertanyaan nomor 5. Jaringan epidermis merupakan salah satu jaringan yang terdapat di seluruh bagian tubuhan, baik pada akar, batang, daun. Jelaskan perbedaan jaringan epidermis pada ketiga bagian tumbuhan tersebut. Nah, ini suruh membedakan apa atau bedanya jaringan epidermis pada 3 organ tanaman itu. Sama semua, jaringan epidermis itu jaringan yang tersusun dari satu sel rapat, ya, karena mereka kan sebagai pelindung, semua rapat susunannya. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya di sini pada akar bisa berdiferensiasi, bisa menjadi, bisa derivat istilahnya, ya, menjadi rambut-rambut akar. Pada akar itu ada rambut-rambut akar. Fungsinya apa rambut akar itu? Untuk memperluas bidang penyerapan. Kan akar fungsinya untuk menyerap air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya, mineral-mineral, bahan-bahan nutrisi untuk tanaman itu, toh. Jadi di sini epidermis pada akar bisa berdiferensiasi menjadi rambut-rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi air dan mineral bisa diserap lebih banyak, begitu. Jaringan epidermis pada batang bisa berdiferensi menjadi duri, bulu-bulu, ya. Bulu-bulu duri itu kan untuk perlindungan tanaman itu. Duri-duri itu untuk perlindungan tanaman. Bulu-bulu itu loh ya juga untuk pertahanan. Coba kalau kalian perhatikan itu, kalau kita pegang tanaman yang berbulu-bulu, tangan kita kan sakit atau gatal. Itu tujuannya adalah untuk perlindungan, ya. Kemudian sel kersik atau biasa ada menyebutnya sel silika, itu untuk menjadikan batang tanaman itu menjadi keras, ya. Pada tanaman yang tinggi tapi kecil, nah itu supaya keras, misalnya pada tebu, nah itu sel kersik, ya. Kemudian jaringan epidermis pada daun bisa berdiferensiasi menjadi stoma. Stomata kalau sudah belajar, ya, di SMP, stoma itu untuk mengatur penguapan air, ya. Kemudian bulu-bulu daun, ini juga untuk pertahanan, ya. Kemudian sel kipas itu adalah tempat penyimpanan air dan membuka menutup daun. Itu membantu stoma. Itu biasanya tanaman-tanaman yang di tempat panas gitu, ya, seperti jagung. Kemudian apalagi padi itu kan mereka kan panas, butuh panas. Nah, untuk mencegah pengeluaran air yang tinggi, selain stoma itu tadi, bukan hanya stoma diatur, itu juga dibantu oleh sel kipas. Jadi pada saat matahari terik, mereka akan tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada yang belum jelas, silahkan WA grup. Ya. WA grup itu adalah kelas kita. Sama seperti kelas. Jadi kalian silahkan bertanya di sana, jangan malu. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, silahkan. Ya. Oke, salam sehat, semangat, dan sukses buat kalian. Salam dari Bu Rupiah, Bu Lindri, dan seluruh SMA Negeri 20 Surabaya kita yang tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.